Shalom semuanya, saya Madeline Christine Pangaruan akan mempresentasikan tentang kloroplas. Kloroplas adalah organel sel bermembran yang mampu mengubah energi sinar matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Organel ini dapat ditemukan pada sel-sel mesofil pada daun tanaman. Kloroplas pada sel tumbuhan biasanya dijumpai dengan bentuk seperti cakram dengan diameter 2-4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Struktur dan fungsi kloroplas. Kloroplas tersusun atas beberapa karbohidrat, lemak, protein, klorofil, karotenoid, enzim, ribosom, DNA, dan RNA. Kloroplas juga memiliki beberapa ruang membran yang memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan. 1. Ruang antar membran yang berguna dalam memisahkan luar dan dalam kloroplas. 2. Membran bagian luar yang berfungsi untuk mengatur keluar masuk bahan padat dan cair pada membran tersebut. Membran ini bersifat permeabel yang dapat dilalui semua zat. Ada membran bagian dalam, yang biasa disebut sebagai membran yang utama yang berfungsi dalam membatasi stroma dan sitosol. Pada membran ini sifatnya selektif permeabel yang hanya dapat dilalui oleh sebagian molekul karena terjadi proses pemilihan molekul yang memang cocok untuk masuk ke dalam kloroplas. Pada bagian inilah terdapat molekul transport yang melekat seperti protein integral sebagai tempat keluar masuknya glukosa. Tilakoid. Dalam kloroplas terdapat sistem membran yang tersusun menjadi kantung pipi yang disebut tilakoid. Tilakoid akan mengumpulkan foton atau partikel cahaya dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Energi yang dihasilkan melalui jalur elektron siklik atau proses bersiklus yang akan menghasilkan energi ATP sebagai sumber energi bagi semua kegiatan metabolisme dalam sel. Tilakoid diibaratkan seperti tumpukan mata uang yang disebut dengan grana. Seringkali sebagian tilakoid meluas secara radial ke stroma, bentuk cabang-cabang yang menghubungkan tilakoid dan grana dengan struktur lainnya secara kolektif disebut dengan lamela stroma. Stroma adalah cairan yang ada di luar tilakoid. Stroma menjadi tempat reaksi gelap fotosintesis yang menyimpan hasil fotosintesis berupa amino atau peptid. Stroma dengan tilakoid saling bekerja sama dalam proses reaksi fotosintesis. Lumen tilakoid. Membran ini saling berhubungan satu sama lain membentuk cakram yang bertumpuk dan setiap membran dari tilakoid disebut thread membran granum. Granum merupakan tilakoid yang bertumpukan dengan struktur yang rapi sebagai tempat reaksi terang dalam aktivitas fotosintesis. Grana. Seluruh granum yang terdapat pada kloroplas dan sebagai tempat reaksi terang fotosintesis dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya oleh saluran lamela intergrana. Setiap kloroplas memiliki 10-30 grana dan dengan setiap grananya tersusun atas 20 hingga 60 tumpukan. Oleh karena itu, membran tilakoid disusun atas 20% hingga 30% lipid dan 70 hingga 80% protein. Ada juga ditemukan partikel yang melekat pada membran yaitu kuantasom. Kuantasom inilah yang berfungsi menangkap energi foton dari cahaya matahari. Adapun granula pada membran tilakoid berukuran besar disebut fotosistem 2, yang kecil fotosistem 1 dan hanya terdapat di lamela intergrana. Pigmen. Pada kloroplas bukan hanya terdapat pigmen yang berwarna hijau, tetapi ada juga pigmen merah, biru, hijau, dan oranye. Pigmen-pigmen ini menjadikan kloroplas menjadi sistem yang paling kompleks dibandingkan organel lain dalam sel. Dalam setiap sel tumbuhan, kloroplas memiliki jumlah dan bentuk yang bervariasi sesuai dengan jenis tumbuhan dan atau organismenya. Ada berbentuk piring, mangkuk, spiral, dan bintang. Nah, berikut adalah contoh daun yang tidak memiliki klorofil. Adalah tumbuhan monotra, uniflora, dan jamur sehingga mereka harus menumpang hidup parasit pada tumbuhan lain agar bisa beroleh makanan untuk tetap hidup. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kloroplas? Apabila kloroplas tidak berfungsi dengan baik, maka proses fotosintesis pada tumbuhan tidak akan berjalan dengan baik. Melalui materi kloroplas ini, kita dapat melihat keteraturan Allah sebagai sang pencipta, di mana setiap struktur dari kloroplas ini saling berkaitan untuk menjalankan fungsinya dalam sel. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.